Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pecinta AC Milan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, agar Sobat Bola mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu, Forza Milan. AC Milan disebut telah memiliki rencana besar sendiri untuk pemain barunya Yacine Adli. Mantan pemain akademi PSG itu menjelaskan pertemuan pertamanya dengan pelatih kepala Stefano Pioli, dan juga membahas peran yang mungkin akan dia ambil sebagai bagian dari sistemnya dan posisi mana yang dia sukai, mengingat fleksibilitasnya. Pioli, dia berbicara bahasa Prancis dengan baik, tetapi saya lebih suka Anda berbicara kepada saya dalam bahasa Italia untuk mempelajari istilah teknis lebih cepat karena jika dia dipaksa untuk berbicara bahasa ibu setiap pemain itu akan sulit baginya. Saya bermain di hampir semua peran. Di tim muda PSG saya adalah seorang bek tengah, kemudian sebagai nomor 8, dan sebagai gelandang serang. Di tim nasional saya bermain sebagai winger baik di sayap kanan maupun kiri. Terkadang saya juga bermain sebagai nomor 9. Pioli adalah pelatih yang tahu bagaimana beradaptasi, dalam pertandingan dia tahu bagaimana menempatkan lawan dalam kesulitan dan karena itu saya akan beradaptasi tanpa masalah dalam bentuk apapun. Berikan saja jersey Rossoneri dan kemudian saya akan mengurusnya. Saya sangat suka bermain sebagai nomor 10 atau sebagai playmaker untuk menggiring bola dan mengumpankan permainan. Kualitas terbaik saya adalah membantu dan menempatkan rekan satu tim saya dalam posisi untuk mencetak gol. Ini adalah sesuatu yang saya suka. Sebagai komentar terakhir mengenai persaingan untuk Scudetto, dia menambahkan bahwa tim memperkuat diri mereka sendiri adalah hal yang baik untuk Serie A. Dan kemudian, karena Milan adalah juara bertahan, mereka ingin merebut kembali gelar, tetapi itu akan sulit bagi mereka. Tahun lalu tidak banyak yang mengira Milan bisa menjadi juara, tapi mereka langsung menunjukkan bahwa level mereka sangat tinggi dan mereka menunjukkannya terutama saat melawan klub-klub besar saat kembali di kancah Eropa. AC Milan masih berminat mendatangkan satu pemain lagi. Setelah mendata nama-nama yang layak bergabung, pilihan Milan kini mengerucut pada gelandang FC Michelin Rafael Onyedika. Sebelumnya, Milan sempat mendata 5 pemain terkuat yang dianggap cocok dengan profil pemain yang dibutuhkan sang manajer Stefano Pioli. Onyedika masuk dalam daftar tersebut. Selain Onyedika, ada pula Jean Onana, Bordeaux, Adrien Tameze, Hellas Verona, Davide Frattesi, Sassuolo, dan Seko Fofana RC Lens. Ya, nama-nama pemain tersebut memang tidak mentereng. Namun laporan Calcio Mercato menyebutkan, Milan sudah cukup mendatangkan salah satu pemain tersebut. Gazzetta dello Sport sempat mengabarkan bahwa incaran pemain Milan sempat mengerucut jadi 2 dari 5 nama yang sempat didata. Satu pemain lagi selain Onyedika adalah Onana. Gelandang berusia 22 tahun itu dengan cepat jadi pemain inti Bordeaux. Hanya saja, Bordeaux dipastikan bakal memberi harga yang setidaknya lebih tinggi daripada Onyedika. Sehingga operasi mendatangkan Onana tampak sulit dilakukan. Kemenangan 4-2 AC Milan kontra Udinese menyisakan satu evaluasi besar, yaitu lubang di lini tengah. Rossoneri memerlukan pemain mengandalkan fisiknya untuk bisa melakukan ball recoveries. Sekilas, lubang itu muncul lantaran Frank Kessie hijrah ke Barcelona. Pioli sendiri mengakui bahwa Kessie adalah pemain unik yang tidak ada seperti dirinya lagi. Namun, Onyedika setidaknya memiliki beberapa komponen yang diperlukan Milan secara tim, yaitu tubuh yang atletis, jaminan fisik yang tangguh, dan kebugaran yang sudah teruji. Satu lagi yang jadi faktor Milan ingin mendapatkan Onyedika adalah operasi transfernya bisa dikebut dalam waktu dekat. Michelin mematok harga yang rendah untuk pemain berusia 21 tahun itu. Harganya hanya di kisaran 7 juta euro. Dengan harga yang murah, profil yang cocok, serta masih berusia muda sudah jadi alasan bagi Milan untuk menuntaskan transfer tersebut demi menjaga kedalaman lini tengah. Raksasa Liga Italia, AC Milan dan Inter Milan dipastikan tak akan merekrut Cristiano Ronaldo dari Manchester United pada bursa transfer karena satu alasan. Alasan AC Milan tak menerima tawaran untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Manchester United ialah soal gaji yang kabarnya masih terlalu tinggi. Sebelumnya seperti dilansir dari media Italia, Corriere dello Sport, baik AC Milan maupun Inter Milan sudah ditawari kesempatan memboyong Cristiano Ronaldo dari Manchester United.
Baik Nerazzurri maupun Rossoneri kabarnya sudah menerima telepon dari agen Ronaldo, Jorge Mendes untuk melihat apakah kedua klub Liga Italia ini tertarik. Inter Milan maupun AC Milan kabarnya dipandang bisa menjadi destinasi karir Ronaldo, karena memiliki garansi untuk memainkan sang megabintang di Liga Champions. Namun demikian, ganjalan AC Milan dan Inter Milan adalah soal gaji Cristiano Ronaldo yang kabarnya mencapai 24 juta euro per tahun. Ganjalan gaji ini seolah menutup semua kesempatan bagi Ronaldo untuk gabung AC Milan maupun Inter Milan yang harus mengeluarkan investasi total setidaknya 45 juta euro. Selain itu, Inter Milan dan AC Milan akan menggunakan dana tersebut untuk merekrut penyerang lain yang lebih segar. Hal ini sempat pula disebut oleh Direktur Milan, Paolo Maldini, yang menyebut bahwa klubnya jelas membutuhkan penyerang yang lebih muda. AC Milan menguasai puncak klasemen pekan pertama Liga Italia tahun 2022 sampai tahun 2023 hingga Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. I Rossoneri berhak berada di puncak klasemen Liga Italia setelah mengalahkan Udinese 4-2 di San Siro pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022. Atalanta, Fiorentina, dan Inter Milan yang secara berurutan membuntuti AC Milan di 4 besar. Mereka sama-sama mengoleksi 3 poin, tetapi AC Milan berada di atas para rivalnya itu karena unggul selisih gol dan agresivitas gol. Adapun Giornata pertama Serie A tahun 2022 sampai tahun 2023 telah memainkan 8 pertandingan. Sejauh ini, hasil Liga Italia pada pekan pertama belum menghadirkan laga-laga yang berakhir imbang. Teranyar AS Roma memetik poin penuh setelah menang 1-0 di markas Salernitana pada Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022, dini hari WIB. Adalah gol tunggal Bryan Cristante yang memastikan 3 poin untuk tim asuhan Jose Mourinho tersebut. Kemenangan atas Salernitana membuat Roma menduduki posisi ke-7 di klasemen Liga Italia. Sementara itu, pekan pertama Liga Italia masih menyisakan 2 partai yaitu laga Hellas Verona vs Napoli, Senin malam, dan Juventus vs Sassuolo, Selasa dini hari. Buyar sudah harapan Arsenal untuk membajak Sandro Tonali dari AC Milan. Sang gelandang menegaskan bahwa ia tidak tertarik untuk berpaling dari Rossoneri di musim panas ini. Arsenal diketahui sedang berburu gelandang baru. Mikel Arteta butuh tambahan tenaga untuk memperkuat lini tengah mereka. Sandro Tonali baru-baru ini digosipkan jadi incaran Arsenal. Mikel Arteta terkesan dengan permainan pemain timnas Italia itu sehingga ia ingin mengamankan jasanya. Namun Arsenal bakal patah hati, karena Tonali tidak mau pindah dari AC Milan. Bergabung dengan AC Milan adalah keputusan yang tepat bagi saya, ujar Tonali kepada CT Magazine. Menurut Tonali, ia pindah ke AC Milan di saat yang tepat. Itu membuat perkembangannya sangat signifikan. Perkembangan saya belakangan ini merupakan buah transfer saya ke AC Milan. Bisa pindah ke sebuah klub secara permanen berbeda dengan saat Anda dipinjamkan. Memang terlihat perbedaannya kecil, namun itu bisa menjadi faktor pembeda. Ketika Anda bermain buruk di masa peminjaman, Anda bakal takut tidak dibeli tim tersebut. Tonali tahu bahwa ada beberapa klub seperti Arsenal yang meminati jasanya di musim panas ini. Namun ia tidak akan berpaling di AC Milan. Ia bahagia membela Rossoneri, sehingga tidak sedikit pun terbesit di pikirannya untuk pindah klub. Saya bergabung di Milan pada saat yang tepat. Jadi saya ingin bertahan di klub ini, ujarnya. Pelatih AC Milan, Stefano Pioli menanggapi kemenangan timnya dari Udinese yang seharusnya 4-0 menjadi 4-2 pada partai pembuka Liga Italia, Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022, malam WIB. Stefano Pioli langsung mengecam pertahanan timnya yang berjuluk Rossoneri lantaran kebobolan gol pada menit kedua. Tim tamu Udinese berhasil mencuri keunggulan lebih dahulu melalui lesakan Rodrigo Becao. Rossoneri memulai laga dengan memainkan duet bek tengah Pierre Kalulu bersama Fikayo Tomori. Kemudian pada posisi bek sayap ditempati Davide Calabria dengan Theo Hernandez. Permainan 4 bek Rossoneri itu mendapat sorotan dari Pioli akibat kurang komunikasi di antara pemain. Kurangnya komunikasi itu harus dibayar dengan gol cepat Udinese ke gawang Mike Maignan. Saya tidak suka kami kebobolan gol pertama dengan sangat cepat, kata Stefano Pioli dikutip dari laman Football Italia. Kami harus memiliki pendekatan yang lebih baik, tambahnya. Meskipun sempat kebobolan lebih dahulu, skuad Rossoneri berhasil membalasnya dengan 2 gol langsung dalam tempo 4 menit.
Kedua gol balasan Rossoneri masing-masing dicetak Theo Hernandez, 11 dan Ante Rebic, 15. Sayangnya mendekati babak pertama usai, Maignan harus memungut bola untuk kedua kalinya dari gawang Rossoneri. Maignan kebobolan gol kedua pada menit 45+3 melalui Adam Masina yang membuat babak pertama berakhir 2-2. Selepas turun minum, Rossoneri berhasil unggul lagi dengan terciptanya gol Brahim Diaz pada menit 46. Tak berselang lama Rebic mencatatkan namanya sebagai pencetak brace gol. Rebic membuat Rossoneri menjauh dari kejaran Udinese dengan gol keduanya pada menit 68. Dua gol Rossoneri pada babak kedua sekaligus mengakhiri perlawanan Udinese yang menyerah dengan skor 4-2. Kemenangan Rossoneri ini tentu menyimpan sejumlah catatan bagi Pioli yang masih belum puas dengan penampilan barisan pertahanan. Ia berencana mengevaluasi para pemain bertahan Rossoneri agar bisa tampil lebih di laga berikutnya. Kami memainkan sepak bola yang bagus selama 30 menit. Kami menghadapi lawan yang berbahaya. Saya melihat banyak hal positif, tetapi juga banyak hal yang harus diperbaiki, ujar Pioli. Kami kebobolan 2 gol dari bola mati. Kami terganggu ketika mereka mencetak gol lebih dahulu. Ketika kami bekerja dengan baik dalam menyerang, maka bek juga mendapat manfaat darinya, lanjut arsitek berusia 56 tahun tersebut. Kami seharusnya bisa menjaga garis pertahanan, tapi beberapa kesalahan terjadi. Masalah pertahanan ini harus segera kami tangani, tandasnya. Fikayo Tomori akhirnya menekan perpanjangan kontrak di AC Milan hingga 2027. Dia dipercaya jadi bagian proyek jangka panjang pembangunan skuad Milan. Tomori direkrut Milan dari Chelsea pada tahun 2021 lalu. Transfer Tomori bisa dibilang sebagai salah satu hasil kerja apik Paolo Maldini sebagai technical director. Begitu tiba di San Siro, Tomori langsung main apik dan membuktikan kualitasnya layak jadi pemain inti. Dia ikut berperan penting dalam perjalanan Scudetto musim 2021-22 lalu. Oleh sebab itu, jelas Milan perlu mengambil langkah antisipatif dengan mengamankan jasa bek 24 tahun itu hingga 5 tahun ke depan. Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, dini hari WIB, Milan mengumumkan kontrak baru Tomori melalui media sosialnya. Kabar ini disambut meriah oleh fans. Tomori menyepakati kontrak baru berdurasi 5 tahun ke depan dengan kesepakatan baru. Dia bakal mendapatkan kenaikan gaji dan masa depan kariernya bakal aman di Milan. Kontrak baru Tomori juga menunjukkan sikap Milan dalam proyek pembentukan skuad. Diduga, Milan juga bakal segera mengumumkan kontrak baru Sandro Tonali, Pierre Kalulu, dan Rafael Leao. PSG sempat dekati Rafael Leao, winger mudanya AC Milan. Tapi maaf PSG, Leao masih betah di Milan dan mau perpanjang kontrak. Bursa transfer musim panas masih dibuka sampai tanggal 1 September mendatang. Tim-tim top Eropa masih berburu pemain incaran. Paris Saint-Germain PSG, kabarnya seperti dilansir dari RMC Sport masih mengincar pemain-pemain sayap. Itu demi menambah kedalaman skuad di lini serang. Nama Rafael Leao, penyerang sayapnya AC Milan masuk dalam daftar. Leao sukses bawa Milan raih Scudetto musim lalu, usianya juga baru 23 tahun. Kontrak Rafael Leao akan habis di musim panas 2024. AC Milan yang butuh cuan, ditaksir akan mau melepasnya apalagi PSG bisa kasih harga tinggi. Harga Leao di pasaran ada di angka mulai dari 70 juta euro atau setara rep 1 triliun. Akan tetapi, Milan ternyata tidak mau menjualnya. Rafael Leao dikabarkan akan menambah perpanjangan kontrak di AC Milan. Diyakini, pemain asal Portugal itu akan bertahan sampai 2026. Leao dibeli AC Milan dari Lille pada tahun 2019. Hingga kini, Leao sudah mengemas 115 penampilan untuk Rossoneri di seluruh kompetisi dengan raihan 27 poin dan 21 assist.